Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadrah Kratawyatu Iswata. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Ingat, jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Apalagi sekarang pada ada masa COVID-19. Anak-anak ikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah dengan mengikuti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan menerangkan materi Triparate dengan kompetensi dasar, yaitu mengenal ajaran Triparate untuk mencapai keharmonisan hidup. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan contoh-contoh perilaku Triparate yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa tonton video pembelajaran berikut ini yang akan Bapak share ya. Hanya itu dari Bapak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Om Loka Samesta Sukina Bhawantu. Bapak akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Gayatri Puja. Om Burbuasuah Dot Suawiatur Warenyam Bargo Dewa Syadiamahi Dioyona Prachodayat. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita bertemu kembali. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19. Ikuti protokol kesehatan ya, nanti anak-anak biar tidak sakit. Nah anak-anak, pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi Triparate ya, dengan kompetensi dasar mengenal ajaran Triparate untuk mencapai keharmonisan hidup. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan materi Triparate, pengertian dan pembagiannya. Sekarang contoh-contohnya anak-anak ya. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah anak-anak dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku Triparate yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Artinya seperti ini anak-anak. Triparate untuk di rumah apa? Untuk di sekolah apa contohnya? Atau di masyarakat atau bertetangga apa contohnya? Anak-anak supaya bisa mengimplementasikannya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, seperti ini anak-anak. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ingat, ikuti 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir menjaga jarak. Nah, coba lihat gambar ini anak-anak. Nah, ini
Pengertian tripararte dan pembagian tripararte minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya. Mudah-mudahan anak-anak masih mengingatnya. Nah, anak-anak, tripararte artinya Bapak bahas dulu yang minggu lalu. Tripararte itu adalah 3 perbuatan baik. Pembagiannya ada asih, ada punya, dan ada bakti. Nah, asih, punya, dan bakti ini Bapak singkat menjadi APB. Alasannya supaya anak-anak lebih mengingatnya. Karena ketika anak-anak mengingat APB, oh berarti anak-anak langsung ingat dengan yang materi yang Bapak ajarkan, yaitu pembagian tripararte, asih, punya, bakti. Nah, sekarang kita baru membahas pembagian yang pertama. Yang pertama adalah asih. Asih artinya atau sama dengan welas asih atau kasih sayang. Kepada siapa asih itu dilakukan? Apa contohnya? Nah, seperti itu ada pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah, nah ini. Asih artinya kasih sayang. Contohnya ya kepada semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada banyak anak-anak. Ada golongan tumbuhan, ada golongan hewan, dan ada golongan manusia. Nah, seperti di gambar ini ada anak-anak yang menyiram apa? Menyiram bunga ya. Menyiram bunga supaya bunga itu bisa subur, bisa berbunga. Ya, dengan berbunga dia tumbuhan itu senang, tidak layu, berarti dia begitu gembira. Nah, anak ya. Nah, seperti ini lagi. Siapa yang memiliki hewan? Contohnya yang ini, di video ini ada ayam. Siapa yang punya? Nah, kebanyakan punya ayam ya. Bagaimana caranya kita mengasihaninya? Ya, dengan cara memberi makan ayam ya. Jadi kalau sudah memiliki bunga, memiliki peliharaan ayam, anak-anak harus merawatnya, menjaganya ya. Nah, ini siapa lagi yang memiliki peliharaan anjing? Nah, sama seperti ayam tadi. Kita kasih makan anjingnya ya. Kita cuci, kalau anak-anak mandi, anjingnya ya harus dimandikan juga. Supaya apa? Kalau anak-anak mandi tujuannya agar sehat, anjing itu juga seperti itu, biar sehat juga, tidak bau ya. Nah, ini asih kepada sesama manusia atau kepada teman. Kalau sepak bola ya yang bermain yang sportif. Kalau ada yang bermain layangan, bermain ayunan seperti gambar ini, tolong kepada anak-anak ingat, asih itu harus baik, harus diimplementasikan ya. Tidak boleh berkelahi, itu sudah melanggar etika atau norma, atau tidak asih lagi ya. Nah, ini video yang Bapak sudah download ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu bisa asih atau sayang kepada siapa? Nah, ini contoh implementasi di rumah, kepada adik ya, kepada saudara. Nah, anak-anak
anak-anak bisa lihat. Coba. Ada kakaknya yang menggoreng telur. Nah. Kemudian dimasukkan bumbu-bumbu. Agar apa? Agar enak. Pernahkah anak-anak seperti ini? Asih kepada adik, asih kepada kakak. Nah, Bapak harapkan anak-anak tetap sayang ya, sayang sama keluarga, sayang sama kakak, sayang sama adik. Jangan sering bertengkar. Masa sama saudara bertengkar? Ya. Nah, itu diisi garam, pokoknya supaya nasi goreng ini menjadi enak. Coba bayangkan, umur baru segitu, asih kepada adiknya luar biasa sekali. Bapak harapkan anak-anak seperti itu, karena belajar agama ya tidak hanya berdasarkan teori, tetapi secara praktek anak-anak harus mengimplementasikannya ya. Nah, lihat ini sudah selesai nasi gorengnya. Tuh, lihat adiknya. Nah, walaupun anak-anak tidak bisa membuat nasi goreng seperti video ini, minimal anak-anak rukun sama saudaranya. Jadi kalau anak-anak sering bertengkar, Bapak tidak akan kasih nilai besar ya. Nah, ini coba dilihat, sudah selesai nasi gorengnya. Nah, katanya enak. Ya, itu adalah implementasi asih di rumah, kasih sayang kepada adiknya. Kalau anak-anak tidak memiliki adik, bisa juga diimplementasikan kepada kakaknya ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang punya. Punya artinya memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki secara ikhlas. Siapa yang perlu kita bantu? Contohnya apa? Nah, ada yang tahu jawabannya? Nah, ini yang perlu kita bantu. Contoh. Ini contoh saja anak-anak. Anak-anak, pernahkah melihat gunung meletus? Nah, ini gambarnya gunung meletus. Seandainya saja anak-anak ada di bawah gunung itu rumahnya. Apa yang anak-anak akan lakukan? Pasti anak-anak akan mengungsi. Anak-anak pasti akan mengungsi. Kemana anak-anak mengungsi? Ke tempat yang lebih aman. Di mana? Pokoknya yang lebih aman, jauh dari radius terkena lahar, terkena apa namanya itu, awan panas, atau yang sering disebut dengan wewe gombel itu. Apa itu namanya awan panasnya itu ya. Nah ini adalah gunung meletus. Nah, ini adalah gambar mengungsi anak-anak. Kalau sudah mengungsi seperti ini, otomatis
makan berkurang, tidur tidak seenak sebelumnya, tidak selelap sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena berdesakan. Makan pun kadang ada, kadang tidak. Seperti itu. Baju juga kadang tidak punya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang perlu anak-anak bantu. Ya, bantuannya itu bisa berupa apa saja. Nah, ini juga kalau seperti gambar yang di sebelah kanan, ada gambar ya lapar mungkin ini ya, kurus sekali. Karena apa? Karena kekurangan makanan. Jadi anak-anak bisa memberikan bantuan berupa pakaian yang sudah tidak anak-anak pakai. Oh, yang sudah tidak anak-anak pakai boleh diberikan, daripada anak-anak membuang, daripada anak-anak membakar. Kan lebih baik anak-anak gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pahalanya besar sekali anak-anak ya. Nah, kemudian ini kalau ada yang tidak makan, seperti gambar-gambar tadi, anak-anak bisa memberikan makanan seperti sarimi, gulaku. Gula kan untuk membuat gini, membuat kopi, membuat teh biar hangat badannya ya. Minyak goreng ada, kemudian kecap boleh, anak-anak bantu ya. Nah, kalau ada anak-anak yang punya uang banyak atau uang lebih juga boleh. Bisa anak-anak memberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ini juga ada kacang-kacangan, ada jagung, ada telur, bisa anak-anak berikan bantuan ya. Nah, kemudian ini biasanya anak-anak sering lihat di tempat-tempat suci. Contoh ada bacaannya genah ngaturang punya. Kalau seperti ini anak-anak bisa mendana punya seikhlasnya atau setulusnya. Berapapun itu, nanti hasil dari punya ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, sekarang yang terakhir, bakti. Bakti artinya sujud bakti kepada Sang Hyang Widi, kepada orang tua, kepada guru, dan pemerintah. Contohnya apa? Nah, ini contohnya anak-anak. Kalau kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi apa contohnya? Anak-anak bisa sering-sering sembahyang, berdoa, atau yang sering anak-anak lakukan kalau setelah selesai ibunya memasak, kan ada gini, apa namanya itu, membantan nasi. Nah, anak-anak bisa melakukannya. Artinya anak-anak sudah mengimplementasikan rasa bakti kepada Tuhan melalui banten yadnya sese atau yang sering disebut dengan ngejot bahasa Bali ini. Nah, kemudian bakti kepada guru. Contohnya apa? Nah, kalau sudah berbakti kepada guru, anak-anak ya mengikuti tata tertib di sekolah, mengikuti perintah guru, mengerjakan PR. Kalau belajar di sekolah tidak boleh nakal, tidak boleh mengganggu teman, dan mengikuti anjuran yang diberikan oleh guru. Kemudian bakti kepada pemerintah anak-anak. Nah, ini contohnya adalah salah satunya
Kalau ada lampu merah, anak-anak harus berhenti. Kalau tidak berhenti, anak-anak akan celaka. Kenapa? Ya, karena anak-anak melanggar aturan pemerintah. Anak-anak bisa ditabrak oleh motor atau mobil. Ya, tidak anak-anak saja yang bermasalah. Orang yang anak-anak tabrak itu juga nanti kena masalah. Nah, seperti yang sudah Bapak bilang, salah satunya adalah mengikuti 3M biar anak-anak tetap semangat, biar anak-anak tetap sehat. Bakti kepada orang tua. Ya. Bakti kepada orang tua. Contohnya apa? Mendengar nasihat orang tua, mengikuti anjuran-anjuran orang tua, dan tidak boleh melanggar perintah dari orang tua. Nah, ini biar anak-anak tidak seperti Malin Kundang. Durhaka sekali itu si Malin Kundang ya. Malin Kundang ini adalah anak yang durhaka dan dia akan dikutuk menjadi batu. Nah, baiklah anak-anak, hanya itu dari video yang Bapak jelaskan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kemudian untuk tes selanjutnya ya, untuk tes selanjutnya sudah Bapak akan Bapak bagikan kepada anak-anak melalui grup WA. Hanya itu dari Bapak. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.